المؤمنين إخوانا وتبرعنا من كل دين يخالف دين الإسلام فآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أدلنا على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. الفاتحة لما أملك الخاتم من صلاة أشهد الحق بالحق الحق لا صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واشهد لنا من شاء علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Masyaallah hadirin jemaah sekalian, melanjutkan bab yang kemarin kita bahas sampai pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bahas dua. Yang pertama wajib, yang pertama wujud, yang kedua qidam. Kita bahas langsung dua. Pertama wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wujud yang artinya ada maka mustahil tiada. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu alladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala juga yang menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan barang yang ada di antara keduanya. Maka patut bagi seorang mukmin mengiktikadkan, meyakinkan bahwa ia iktikad kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala pada tiap-tiap yang mewujud juga ada, yang mewujud yang ada. Jadi kita mencerna daripada wujud Allah Subhanahu wa taala itu karena mustahil sesuatu terjadi dengan sendirinya, maka pasti ada sang penciptanya. Ini juga pernah terjadi zaman Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu rahimahullah taala. Ya, beliau itu pernah dipanggil atas satu persoalan, yaitu di mana ada seorang, kalau sekarang ini ateis, yang enggak percaya adanya Tuhan. Maka pada saat itu orang-orang di situ semua kebingungan untuk mewujudkan apa dari maksud tujuan orang tersebut, sehingga banyak ulama-ulama pun yang tersasar pada saat itu. Sehingga cerita, maka dipanggil Imam Ahmad bin Hanbal untuk menyelesaikan persoalan ini. Lalu datanglah satu utusan itu kembali kepada orang ateis tersebut serta orang banyak. Maka Imam Ahmad bin Hanbal berjanji akan datang 1 jam setelah pembicaraan tersebut. Namun lama waktu, 2 jam, 3 jam, Imam Ahmad bin Hanbal itu gak kunjung datang. Singkat cerita, sampai pada mau waktu maghrib, Imam Ahmad bin Hanbal baru tiba, baru datang. Padahal ya, sebelumnya orang-orang itu udah banyak yang terhasut ya, terhadap orang tersebut ya, karena nggak ada yang bisa membuktikan daripada perkara ini. Dianggap Imam Ahmad bin Hanbal pun nggak bakalan datang.
Ahmad bin Hambal pun nggak bakalan datang gitu. Maka sampai pada hampir waktu maghrib, Imam Ahmad bin Hambal itu muncul di antara orang-orang tersebut. Lalu Imam Ahmad bin Hambal mendapat cacian dari orang-orang dan lain sebagainya. Dan sebagian lagi merasa gembira dengan datangnya Imam Ahmad bin Hambal untuk memecahkan persoalan ini. Sehingga Imam Ahmad bin Hambal dia bilang bahwasanya rumah saya itu jauh dan rumah saya itu harus nyebrangin kali, nyebrangin sungai. Karena rumahnya yang jauh dan harus menyeberangi sungai, Imam Ahmad bin Hambal bilang, ketika saya mau datang ke sini, jembatan itu hancur, sehingga saya nggak dapat sampai ke sini dengan waktu cepat. Namun tiba-tiba ada satu perahu yang dapat saya naiki untuk menyeberangi tempat ini. Maka semua orang tertawa terbahak-bahak. Orang pada ketawa, diketawain Imam Ahmad bin Hambal, diketawain sama orang-orang. Dan juga si orang ateis ini tertawa terbahak-bahak gitu. Karena apa? Mustahil kalau ada perahu tiba-tiba. Mustahil kalau ada perahu tiba-tiba, mana mungkin. Imam Ahmad bin Hambal dibilang orang gila. Nggak mungkin, mustahil. Kalau engkau menganggap aku orang gila dengan perkara yang kecil, lalu bagaimana alam dunia ini kalau nggak ada yang menciptakan? Apakah engkau bukannya lebih gila daripada saya? Maka orang semuanya itu terdiam, bengong semuanya. Orang pada saat itu tuh bengong semuanya. Engkau mengatakan satu perkara yang kecil mustahil, bagaimana dengan perkara yang besar? Engkau lebih gila daripada saya. Jadi kalau orang gila jangan diladenin benar. Maka pada saat itu semua orang meyakinkan, ya, bahkan banyak orang-orang di antaranya itu yang mengajarkan 2 kalimat syahadat. Ya, karena mereka sudah sebagian hilang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mustahil. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wallahu alladzi khalaqas samawati wal ardh." Allah yang ciptain langit dan bumi. Cuma memang kadar kita yang nggak mampu. Kita manusia ini nggak sanggup. Kadar kita nggak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sampai kepada kita, tapi kita yang nggak sampai. Bagaimana bisa? Nah kita aja jangan kata Allah, ruh kita sendiri aja kita keder. Ruh kita adanya di mana? Ruh kita adanya di mana? Kita mau tahu Allah, pengen lihat Allah, wujudnya Allah, kita mendiri kita sendiri aja keder. Ruh itu adanya di mana? Di pala, di kuping, di kaki, di pinggang, di mana? Apa keseluruhan? Gak ada yang bakal bisa jawab. Kenapa? Karena ente belum pernah lihat. Kalau ente udah pernah lihat, ente belum pernah melihat ruh ente sendiri. Itu kadar batas manusia akan dirinya sendiri aja sudah terbatas. Ada keterbatasan manusia yang gak sampai kepada rujukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ditanya, adakah yang pernah bertemu dengan Allah? Ada. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya lagi pernah ada salah satu orang, dia naik ke atas bukit. Dia naik ke atas bukit itu, dia kerjaannya teriak aja manggilin Allah. Supaya apa? Supaya dia dapat berjumpa dengan Allah. Singkat cerita,
ada satu orang alim, orang soleh, seorang wali Allah menghampiri anak muda ini. Dan orang soleh ini bilang, ya fulan, engkau ingin bertemu dengan Allah? Iya. Apakah engkau mengetahui apa yang sudah diciptakan oleh Allah? Tahu? Apakah semuanya? Tidak. Ya fulan, kadarmu tidak akan sampai kepada Allah. Cukup engkau kepada makhluknya Allah pun engkau tidak akan mampu. Pada saat itu dia di atas gunung menghadap ke laut. Dia bilang, coba engkau cari tahu berapa banyak ikan yang ada di lautan. Katanya orang soleh begitu. Ini orang bilang, ya nggak bakal mampu saya. Kalau engkau hanya dengan makhluknya saja nggak mampu, bagaimana dengan Tuhan? Tuhannya, penciptanya. Yang Tuhan itu sendiri nggak membutuhkan dengan apa yang dia ciptakan. Allah nggak butuh. Allah diciptain surga, Allah butuh yang surga. Allah ada di dalam surga? Agak. Ketika Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW, dan Allah pun sudah mengetahui dengan zatnya yang mulia bahwasannya kekasihnya ini membutuhkan tempat. Surga itu diciptakan untuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan kunci surga pun dipegang oleh Nabi Muhammad. Bahkan para nabi sekalipun tidak dapat masuk ke dalam surga kecuali berserta dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti Allah nyiptain surga, Allah butuh surga. Enggak. Bahkan di dalam satu hadis Nabi mengatakan, min alamatul kiamat, nanti di hari kiamat, di antaranya setelah kejadian perkara lain sebagainya, sampai manusia itu dia masuk ke dalam surga, dan aku mengajak mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari mereka dari surga diajak ketemu sama Allah. Lalu mereka lupa akan surga tersebut dan mereka lupa terhadap aku. Mereka merasa nikmat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasanya kita sampai disuruh pulang ke surga lagi, sampai diseret-seret. Saking nikmatnya bertemu dengan Allah. Nabi bilang, sampai istilahnya itu sampai diseret-seret suruh pulang ke surga. Padahal surga enak nggak? Enak, bareng sama Nabi Muhammad enak nggak? Enak. Tapi ketika berjumpa dengan zatnya Allah, maka semua itu gak ada artinya kecuali illallah. Kecuali Allah udah yang paling luar biasa. Dan tidaklah kita mendapatkan cinta dari Allah kecuali cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jangan juga wujudnya Allah ini dijadikan satu bentuk. Karena apa? Allah ini laisa kamislihi. Allah ini tidak seperti apa-apa yang Allah ciptakan. Kita lihat gunung, kita lihat matahari dan lain sebagainya. Allah itu gak seperti itu. Bahkan Allah tidak merahasiakan dari apapun yang Allah ciptakan. Kalau itu mau ngaji, apapun yang Allah ciptakan itu Allah bongkar. Allah kasih tahu sama kita, nggak ada ilmu yang ditutup-tutupi sama Allah. Proses dan lain sebagainya nggak ada yang ditutup-tutupi oleh Allah. Jadi perwujudan Allah ini jangan dijadikan seperti sesuatu yang kita lihat atau sesuatu yang kita rasa. Salah. Karena Allah nggak seperti apa yang telah Allah ciptakan. Apapun itu yang kita lihat, nggak beda. Dan zat Allah ini jangan dijadikan fisik, beda lagi. Karena Allah nggak butuh tempat. Cuma Allah membagi alam dunia, ya, alam nasut, alam malakut, alam lahut, itu dibagi memang sama Allah. Kenapa diciptakannya alam lahut, alam ketuhanan?
yang malaikat sendiri pun tidak akan sanggup melampauinya. Jadi sekalipun malaikat, walaupun engkau aku berikan kuasa kata Allah kepada malaikat Jibril, tapi ada sesuatu yang engkau tidak akan mampu melewatinya. Jadi Allah kasih kadar semuanya itu. Ya pernah juga saya ketemu ada satu anak muda tuh, saya pernah ketemu tuh sama anak muda itu di Tambun. Dia nggak percaya Tuhan, nggak percaya wujudnya Allah. Dia minta terangin sama saya bagaimana nih kalau dia nggak percaya adanya Allah karena nggak wujud gitu. Kebetulan saya lagi makan roti di situ. Saya bilang sama dia, ini roti ada nggak yang buat? Ada. Mungkin nggak tiba-tiba ada dengan begitu aja nggak ada yang buat. Ya, mustahil. Nggak mungkin ya. Sekarang kita lihat langit, kita lihat matahari, kita lihat bulan. Ada nggak yang buat? Gak bisa jawab tuh. Nggak tahu, alasannya begitu. Nggak tahu, dia udah nggak konsisten dengan pembicaraannya dia. Kalau hal yang kecil aja dia bisa jawab, kenapa hal yang besar dia nggak bisa jawab? Apa? Gengsi. Kalau yang kecil aja ada yang buat, bagaimana yang besar? Kenalilah Allah itu dengan apa yang telah Allah ciptakan. Nggak usah jauh-jauh. Ente dikasih badannya utuh semuanya, nggak ada yang kurang. Komplit, jantung ente ada semua, hati ada, ginjalnya ada. Coba kurangin salah satu, enak nggak? Ente bersyukur kepada Allah dengan apa yang telah Allah beri kepada kita, atau dengan sesuatu yang telah Allah ciptakan. Apalagi zaman sekarang udah banyak banget ya yang ditunjukkan gitu ya. Kadang kita hadir satu acara gitu ya, tiba-tiba awan itu berbentuk dengan lafaz Allah. Ya, itu kan bukan buatan orang, mana bisa orang gitu kan. Dan sesuatu yang telah terjadi di antara daripada mukjizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizatnya Nabi di antaranya Nabi bisa membelah bulan. Kalau nggak dapat izin dari yang punya, bisa nggak? Nggak bisa. Bulan dibelah dua. Mamangnya cuma bilang sihir Muhammad ini begini, Abu Jahal. Dan buktinya, karena ahli NASA udah bilang kalau bulan ini ada garis di tengahnya itu seperti pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini daripada bab wujud. Yang kedua adalah qidam, yang artinya sedia. Ini berkaitan. Maka mustahil didahului. Allah itu sedia dari zaman dahulunya. Allah itu memang sudah ada. Kita yang baru, malaikat baru, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu nggak punya awal, nggak punya akhir. Makanya Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Kalau yang punya awal, punya akhir, punya keterbatasan, maupun sekalipun dia punya kuasa. Fir'aun punya kekuasaan besar, tapi ada awal, ada akhirnya. Dia lahir ke alam dunia dan dia mati. Setelah mati, apa daya kekuasaannya nggak ada arti. Beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
Dan firman Allah Subhanahu wa taala, huwa awal wa akhir. Jadi dikatakan Allah awal dan akhir itu, Allah tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Bukan Allah itu ada awalnya, ada akhirnya. Tapi Allah itu nggak ada awal dan nggak ada akhir. Pada zaman azali disebutnya zaman dulunya. Ini berkaitan dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kok segala sesuatunya bisa tercipta? Bisa jadi ini, bisa jadi ini, bahkan kita sebagai manusia. Manakala Allah menciptakan nur Nabi Muhammad SAW, nur ini berdekatan sekali dengan Allah. Manakala nur ini merasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala, nur ini meneteskan air. Cahaya ini meneteskan cahaya lagi lah, pahamnya kita. Dan Allah tidak menyia-nyiakan apa yang ada pada nur tersebut, pada cahaya tersebut, yang itu bagian dari zat Allah Subhanahu wa taala juga. Allah nggak mau menyia-nyiakan tetesan-tetesan ini menjadi tidak manfaat. Maka Allah ciptakan dari satu tetes itu surga, dari satu tetes itu neraka. Allah ciptakan tuh malaikat, Allah ciptakan jin, Allah ciptakan manusia, semuanya dari tetesan nurnya Nabi Muhammad SAW. Semua itu bisa terjadi. Siapa asbabnya? Bagaimana asbabnya? Ya karena asbabnya nurnya Nabi. Laulaka ya Muhammad. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad. Mahalak dunia wa ma fiha. Tidaklah aku ciptakan dunia dan seisinya. Paham gak kira-kira nih? Kalau bukan karena Nabi gak bakal ada. Allah yang gak pengen mau kita. Cuman karena Nabi. Lalu untuk apa kita ciptakan? Tuhan gak pengen lu. Tuhan gak butuh lu. Lu yang butuh Tuhan. Gitu kira-kira kalau orang Betawi bilang. Allah gak butuh kita, gak butuh. Allah gak butuh kita. Tapi kita yang butuh Allah. Karena apa? Karena sebab nur Nabi ini diciptakan. Ini momen awalnya nih, di mana Allah menjadikan seluruhnya, termasuk kita manusia. Itu momennya, itu awal pertama kalinya. Dan Allah tidak menyanyiakan. Namun sebelum Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan bangsa jin. Allah ciptain bangsa jin dulu buat ibadah sama Allah. Bangsa jin ibadah semua tunduk sama Allah. Setelah Allah ciptakan, mereka disuruh sujud sama Allah, sujud sama Allah. Sampai pada satu ketika, ya bangsa jin karena sama modelnya kayak manusia, ya, ada nafsu, dikasih nafsu juga bangsa jin. Yo, membangkang akan perintah Allah. Makanya wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia. Jadi jin dulu diciptain sama Allah, suruh sujud sama Allah, jin ngebangkang. Sampai Allah ciptakan manusia itu dengan berproses juga awalnya. Sampai timbul yang namanya Azazil. Azazil itu iblis. Itu makhluk Allah yang pertama kali sombong. Makanya sifat sombong, sifat pemarah itu diawali bisa adanya itu dari mana? Dari Azazil. Dia merasa sombong karena dia taat sama Allah dan menganggap yang lain itu adalah sia-sia. Dia marah karena apa? Karena dia disuruh sujud kepada Nabi Adam. Dia marah, dia gak terima tuh awalnya pertama kali tuh sifat sombong dan sifat pemarah. Maka dia dikeluarkan dari surga.
Surga. Makanya di dalam surga itu nggak boleh ada orang sombong dan pemarah. Mustahil orang sombong masuk surga, mustahil orang pemarah masuk surga. Nah, kalau iblis saja ibadahnya begitu getol, dikeluarin sama Allah, apalagi kita. Gitu. Nah itu, jadi kita mesti tahu dulu asal usulnya. Jangan main tahu ke wujud Allah langsung wujud Allah, ya gila kita. Bagaimana kita bisa tercipta dulu ini, kita bisa ada karena apa sih sebabnya manusia ini? Karena nurnya Nabi tadi. Makanya Allah di dalam hadis qudsi mengatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtud dunya wa ma fiha. Kalau bukan karena engkau adalah kekasihku, tidaklah aku ciptakan semuanya seisi dunia, surga segala macam. Enggak butuh, memang Allah enggak butuh. Sedangkan yang Allah sediakan itu untuk kebutuhan kita manusia. Sebelumnya bangsa jin ngebangkang, maka tetap sampai saat ini ada bangsa jin yang kafir dan ada bangsa jin yang muslim. Jadi asal usulnya dulu kita harus tahu. Loh, kenapa kita disuruh menyembah kepada Allah? Sebelum ente pun jin juga udah disuruh menyembah, cuman jin ini membangkang sama Allah. Walaupun sujudnya kita itu tidak menguntungkan Allah, kita sujud nggak sujud, ya Allah nggak untung nggak rugi. Jadi kembali kepada kita mau sujud ya kita yang untung, kita nggak mau sujud kita yang rugi. Jadi kepentingan apapun kita terhadap Allah itu menguntungkan kepada kita, bukan kepada Allah. Kira-kira jelas kan? Jadi jangan langsung ke wujud Allah. Ente cukup menyadari dengan apa yang telah Allah ciptakan itu, bahwasanya Allah itu ada. Langit, bumi dan lain sebagainya yang telah Allah ciptakan, ya. Matahari beredar pada edarannya, semuanya. Ya. Tadi surah Yasin juga ada. Bumi berputar, semuanya udah diatur sama Allah, sudah difirmankan oleh Allah. Jadi udah diatur, skenarionya pun udah dikasih sama Allah. Skenario kehidupan itu ada, udah dikasih sama Allah. Di mana? Di Al-Quran. Al-Quran itu skenario kehidupan awal dan akhir. Siapapun bisa dicari dalam Al-Quran. Gak ada yang terlewat jadinya. Jadi kembalinya kepada diri kita lagi atas perwujudan Allah ini nih. Jelas gak kira-kira itu? Sekarang kalau kita kembali kepada diri kita lagi, bingung lagi kita. Jadi Allah itu wujud dan kidam, Allah itu ada dan sedia adanya, mustahil tiada, sampai kapanpun. Ya Allah ciptakan sesuatu itu, surga, neraka, lain sebagainya, itu hanya untuk kepentingan si hamba tersebut. Dengan apa yang Allah ciptakan itu kembalinya kepada hamba, bukan kembali kepada Allah. Matahari, coba ente bayangin kalau ente gak kena matahari sebulan aja, sakit gak kira-kira? Sakit, pasti sakit. Seminggu aja tuh sakit, gak kena matahari. Mendingan Tuhan marah. Nah, jadi udah nggak usah diurusin, nanti aja, beli aja, beli baru, nggak kayak gitu banyak. Jadi apapun yang
sudah Allah ciptakan ya, itu semua kembali kepada manusia itu sendiri. Matahari contohnya. Kalau Allah nggak ciptain matahari, ente nggak kena matahari sebulan, seminggu aja meriang badan, pada nggak enak, pada berjemur. Jadi atas apa yang sudah Allah ciptakan bulan sekalipun, itu kembalinya kepada manusia itu sendiri. Jadi bukan kembali kepada Allah. Allah hanya menyediakan. Lalu buat apa Beb? Neraka diciptain sama Allah. Sekarang begini, contoh aja kita sebagai makhluk dah. Kita sebagai makhluk nih ya, kita punya barang yang gak ada manfaatnya. Contohnya, kita beli barang sesuatu dibungkus dengan plastik. Plastik kita buka, berat yang kita butuhkan ambil dalamnya, isinya. Plastik yang tadi kita apain? Buang. Buat apa dibuang? Hah? Gak ada manfaatnya. Lalu kenapa Allah ciptain neraka? Ya karena buat tempat orang-orang yang gak ada manfaatnya. Nggak bedanya kayak Nabi Musa disuruh nanam padi. Kan pernah saya ceritain tuh kalau saya ceramah saya bawa. Gabah, udah hasil gabah kan yang manfaat apa? Yang ada isinya, yang gabah kosong, yang nggak ada manfaatnya. Yang ada isinya ditaruh di dalam surga, yang nggak ada isinya ditaruh di dalam neraka. Sebagaimana kita juga nggak mungkin tuh biji gabah kosong kita umbukin jadi gunung. Akhirnya kita kehabisan tempat sama dia. Mau nggak mau ya dibakar. Manusia juga begitu, disediakan di neraka itu bukan karena Allah itu jahat kepada hambanya, tapi hamba itu sendiri yang jahat terhadap dirinya. Persediaan semua sudah dijamin oleh Allah, nggak kurang sedikit pun. Cuma manusia ini jahat dengan dirinya. Bagaimana mau dimasukin ke dalam surga? Kalau di dunia aja dia udah jahat sama dirinya. Yang padahal kenikmatan surga 1% diambil, ditaruh di alam dunia buat rame-rame. Bagaimana kalau 1000% sendiri habis sama dia? Baik dibakar, ada manfaat. Ini kita bicara dari perwujudan Allah nih, kita tarik, kita ulur nih, biar kita tahu asal muasal kita terus berjalan. Jadi kadar kita kalau buat sampai ke perwujudan Allah niscaya nggak akan mampu, karena kita mengetahui roh kita sendiri kita nggak mampu. Akan makhluknya Allah pun kita nggak mampu. Jadi ada keterbatasan atas setiap hamba-hambanya Allah, kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya karena memang Nabi Muhammad diciptakannya dari zat dan nurnya Allah sendiri. Ada perbedaan ya. Kalau kita terjadi karena tetesan nurnya, kalau Nabi Muhammad langsung dari Allah, dari nur tersebut. Ana nur ila nur, saya ini cahaya di atas cahaya. Di atas cahaya maksudnya apa? Allah. Aku diciptakan dari cahaya, satu cahaya dan satu nur yang dibuat oleh Allah. Maka waktu sahabat Jabir tanya, ya Abi wa Ummi akhbirni an awalu syai'in khalaqallahu qabla al-asya, ya Allah, ya Rasulullah, ceritakan kepada aku demi ayah dan ibuku tentang apa yang pertama Allah ciptakan sebelum segala sesuatu diciptakan. Maka Rasulullah jawab, ya Jabir, innallaha khalaqallahu qabla al-asya, sebelum Allah ciptain segala sesuatu apapun itu, nol. Nuran Nabi ke Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis sahih. Jelas nggak ada kira-kira? Jadi kalau kita mempertanyakan Allah, kita harusnya mempertanyakan diri kita, ya, mempertanyakan lagi kepada diri kita bagaimana kita terhadap Allah. Apakah kita memberi manfaat buat diri kita dengan menyembah kepada Allah apa enggak? Allah akan sayang kepada hamba yang hamba ini sayang terhadap dirinya. Contohnya apa? Allah akan benci dengan hal kecil aja lah. Ente punya badan, ente nggak urus, sampai badan ente bau. Emang Allah nggak benci? Benci Allah sama ente. Karena apa? Ente dikasih nikmat dari ciptaan nama Allah, tapi nggak dirawat.
Itu makanya yang akhir zaman ini udah luar biasa, otak kita lebih nyerna, lebih tahu, ada sains, ada ini dan lain sebagainya. Kita bisa tahu bagaimana dengan mukjizat-mukjizat Nabi yang telah terjadi. Bagaimana di dalam Al-Quran Allah juga memfirmankan bahwasanya ada di tengah laut itu adalah air tawar dan air yang asin. Ada nggak? Ada. Manusia baru tahunya kan sekarang-karang ini. Dan firman Allah itu udah terdahulu, itu skenario namanya, udah dibuat sama Allah. Kita nggak bisa keluar dari skenario itu. Antara dua, surga neraka itu dua. Ketika kita manfaat, Allah berikan tempat yang juga bermanfaat dan lebih baik daripada dunia. Ketika kita nggak ada manfaatnya, jadi bakar sama Allah. Makanya di dalam ketika dalil tentang wujudnya Allah, maka di sini kan firman-Nya wallahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Kenapa kok untuk menguatkan daripada wujudnya Allah ini kok ayat ini yang diambil? Dah lihat aja dengan apa yang Allah ciptain gitu. Berarti ya kira-kira. Lu mau tahu gua tapi lu nggak mampu. Gua tahu lu tapi lu nggak mampu. Lu lihat aja dengan apa yang gua udah ciptain gitu. Allah kurang lebih begitu. Ada orang tahu jadi bahasanya lu gua ini. Ya, iya. Jadi kita disuruh lihat dengan apa yang telah Allah ciptakan untuk daripada perwujudannya Allah itu sendiri. Cuman jangan kita menjisimkan atau menjadikan suatu bentuk makhluk dan lain sebagainya. Isa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu nggak seperti sesuatu dan Allah itu maha mendengar. Kita ngomong begini nih, Allah tahu, malaikat tahu, bangsa jin mungkin ikut ngaji gitu. Begitupun dengan kidam sedianya Allah ya, yang abadi. Kita pun manusia ya, apabila manakala kita sudah masuk ke alam akhirat, tempat aslinya kita bukan alam dunia, tapi alam akhirat. Sekarang alam akhirat nggak nyata buat kita, tapi ketika kita mati alam dunia yang kagak nyata. Ngerti ya kira-kira? Contoh begini, ente tidur, ente mimpi, yang nyata itu yang mana? Yang mimpi, ente mimpi, di dalam mimpi ente pakai mobil mewah, megang duit banyak, bini 4, cakep-cakep, bangun nyesel nggak? Begitupun orang yang ketika di dunia itu dia susah, di dunia ini dia susah, tapi dia ibadah. Ketika dia mati, dia diberikan oleh Allah tuh seperti mimpi tadi contohnya. Allah kasih bidadari, Allah kasih kenikmatan. Dia ngerasa beruntung nggak? Udah gua balik lagi ke dunia. Gitu. Sebagaimana ente gak mau kembali ke alam dunia karena mimpi yang nih. Memang dunia ini kelihatan kita zahir nyata. Allah gaib, malaikat gaib, jin gaib. Kita nih seakan-akan kita nyata, tapi bagi Allah sebenarnya semuanya yang gaib itu jangan kita yang diansa kita. Nah kita sendirian doang yang menganggap diri kita zahir, semuanya gaib. Jin kita bilang apa? Allah gaib. Nah kita jin kita bilang gaib, malaikat kita bilang gaib, surga Allah. Yang nyata kita kan gila kita. Dunia dia gebek. Kalau secara akan sesungguhnya alam dunia ini kullu ma 'alaiha fan ila wajhi rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya ini fana kecuali zatnya Allah. Semuanya bakal hancur, akan musnah, semuanya bakal tiada kecuali zatnya Allah. Karena apa? Allah sedia. Jelas ya kira-kira. Makanya kita menganggap kezahiran ini, tapi ketika kita masuk ke dalam kubur, dunia itu yang tadinya tidak zahir.
Manusia itu akan sadar itu ketika manusia itu mati. Dia tahu, dia bisa lihat malaikat, dia bisa lihat jin, kan gitu. Dia tahu mana surga, mana neraka, kan gitu. Walaupun hakikatnya dia belum secara langsung berjumpa dengan Allah. Memang kembali ke hadirat Allah. Yang dimaksud kembali ke hadirat Allah apa? Dia kembali di mana manusia itu asalnya dari penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya wajar kalau bilang kembali ke hadirat Allah. Tapi bukan berarti berjumpa dengan Allah. Jelas ya kira-kira? Wallahu a'lam. Ini mikir rusak dulu kayaknya. Sebenarnya saya masih asik nyeritain. Ya udah. Allah ntar minggu depan lanjut lagi sedikit. Sebenarnya masih banyak, dalilnya juga banyak. Jadi kita fungsional otak kita dulu nih mencerna asal dasar muasalnya dari mana gitu. Baru makanya contohnya kayak Syekh Siti Jenar gitu yang kita anggap Syekh Siti Jenar sesat gitu ya. Karena apa-apa selalu bilangnya Allah. Gak ada Siti Jenar yang ada Allah. Pohonan dibilang Allah, ini dibilang Allah. Karena memang yang dimaksud apa? Semua ini adalah fana kecuali zatnya Allah. Nggak ada semua ini kalau bukan karena begitu terus tuh orang ahli tauhid yang ilmunya sudah tinggi itu yang dia tahu cuman Allah. Yang lainnya udah nggak ada arti. Bahkan dirinya dia sendiri dia nggak kenal. Gitu. Cuman jangan jangan sampai ke situ, apalagi Bang Salim pada begini jangan Bang Salim. Ngeri bukan apa-apa ya. Ya, penting begini ya, penting sehat dah ya. Wallahu a'lam. Nanti lagi kita terusin dah. Kebanyakan punya belinger akhirnya pulang gila lagi. Semua sesat. Itu dia. Jangan tinggi-tinggi juga ya. Ya kita lihat mudah-mudahan Allah panjang umur kita, Allah selamatkan badan kita, Allah sampai niat baik kita, Allah guru-guru kita, saling baik. Dan kita doain juga mudah-mudahan semua hajat maksud qabul Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bi niyatil qabul ila hadratir Rasul. Al-Fatihah. Amin. Sebelum saya tutup doa, besok pembukaan pengajian di rumah saya di Jalan Haji Nawi depan Gang Mangga. Jadi Keramat sebelum pom bensin atau setelah Mitra 10 kalau dari arah Manute. Mudah-mudahan jamaah bisa hadir ya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal muluk wal rusul wa tawbatan nasuh wa jasadi wa ruh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah la ni'amillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Walhamdulillahi rabbil ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya daraji ya Rasulullah salamun alaik wa daraji ya Rasulullah ya Rabbi asyaniwan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mulai lagi kan? Di mana